Shalom, Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi buat kita semua. Tisyoncememen, Cao Sang Hao. Ya, sungguh bersyukur Bapak Ibu, Saudara, kalau pagi hari ini kebaktian umum boleh dilayani oleh lause-lause dan anak-anak sekolah minggu. Saya juga bersyukur boleh diberikan kesempatan pagi hari ini untuk boleh membagikan renungan firman Tuhan kepada Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Sekalipun saya masih dalam studi teologi di STT Bandung. Dan mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara sekalian untuk berdoa terlebih dahulu supaya Bapak Ibu dan Saudara yang ada di rumah maupun kita semua yang ada di tempat ini boleh menangkap pesan Tuhan melalui firman-Nya pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pimpinan, penyertaan, dan pemeliharaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur ya Bapa untuk pagi hari yang baik bagi setiap kami untuk boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong untuk setiap kami dimanapun kami berada supaya kami boleh memahami firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan tolong hamba-Mu dengan segala keterbatasannya dan persiapannya, biarlah pada saat ini boleh menyampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu perenungan ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, masa-masa pandemi COVID-19 kurang lebih sudah hampir 5 bulan kita lalui. Dan ada sebuah lembaga survei yang bernama Bilangan Research Center mengadakan satu survei pada bulan Mei 2020 yang lalu bahwa 1 dari 7 tantangan gereja di masa pandemi COVID-19 adalah sekolah minggu yang terabaikan. 1 dari 7 tantangan gereja di masa-masa pandemi seperti ini adalah sekolah minggu yang diabaikan. Bapak, Ibu, dan Saudara, jemaat Tuhan cenderung sekali mengabaikan pelayanan anak di masa-masa pandemi seperti ini. Kalau dulunya Bapak, Ibu, Saudara, dan saya melayani anak-anak setiap minggunya, namun di masa-masa seperti ini, sebagian orang sudah jarang dan bahkan tidak lagi terlibat di dalam pelayanan anak. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, generasi milenial atau kaum muda pada saat ini itu sudah menganggap bahwa gereja tidak lagi menarik. Angkatan kami menjadi generasi yang sulit untuk mencintai Tuhan. Kaum muda pada saat ini sangat sedikit rutin datang untuk beribadah. Dan bahkan sedikit yang rutin datang beribadah karena membutuhkan makanan rohani, bukan sebagai rutinitas belaka. Ini semua bukan hanya sekedar data, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Tetapi ini adalah suatu realita yang dialami oleh pelayanan anak atau biasa disebut sekolah minggu di gereja metodis kita ini. Saya ingin menunjukkan beberapa foto kepada Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Inilah foto anak-anak sekolah minggu yang ada di gereja metodis kita 15 sampai 20 tahun yang lalu. Tidak usah mencari wajah saya ya Bapak dan Ibu. Silahkan lihatlah foto anak-anak lain yang mungkin saja Bapak, Ibu, dan Saudara kenal sampai pada hari ini. Mungkin 1-2 orang atau 10 orang yang Bapak, Ibu kenal. Mungkin saja Bapak dan Ibu pernah menjadi guru-guru sekolah minggu bagi anak-anak sekolah minggu ini. Mungkin saja Saudara pernah bersalaman dengan mereka di ruang aula ini. Sudah banyak kegiatan acara yang telah dilakukan oleh sekolah minggu di tempat ini. Namun apakah Bapak dan Ibu tahu, sebagian besar dari teman-teman saya yang dulunya ikut sekolah minggu, tetapi sekarang ini mereka sudah tidak lagi rutin dan bahkan tidak datang sama sekali ke dalam gereja. Mengapa hal ini bisa terjadi? Kalau kita boleh jujur, ini adalah akibat kelalaian kita sebagai orang percaya.
gereja telah mengabaikan pelayanan anak di tempat ini. Gereja tidak memberikan perhatian yang lebih kepada pelayanan anak. Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini saya rindu untuk mengajak kita semua merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Markus pasal 10 ayat 13 sampai 16 dengan sebuah tema yaitu prioritas akan pelayanan anak. Terambil dari Injil Markus pasal 10 ayat 13 sampai 16 dengan sebuah tema prioritas akan pelayanan anak. Mungkin saja saat ini sebagian besar dari antara Bapak Ibu Saudara mulai bertanya-tanya ya, mengapa pelayanan anak yang harus diprioritaskan oleh gereja? Mengapa bukan kegiatan besuk saja bagi orang lansia? Atau mengapa bukan persekutuan doa hari Rabu? Nah, jika ada kebingungan kita di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, teks firman Tuhan pada hari ini akan membantu kita untuk memahami bahwa mengapa pelayanan anak yang harus diprioritaskan. Alasannya adalah karena anak-anak berharga di mata Tuhan. Jawabannya adalah anak-anak sangat berharga bagi Tuhan. Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, diceritakan di ayat 13 bahwa suatu kali ada orang yang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Menurut Bapak dan Ibu, kira-kira kenapa ya murid-murid Yesus pada saat itu memarahi para orang tua yang membawa anaknya untuk datang menjumpai Yesus? Kira-kira kenapa anak kecil dilarang untuk menjumpai Yesus pada saat itu? Oh, ada yang mengatakan bahwa para murid memiliki maksud yang baik supaya perjalanan Yesus, pelayanan Yesus yang utama di Yerusalem tidaklah terganggu. Namun, jika memang para murid memiliki maksud yang baik, mengapa dikatakan di ayat selanjutnya? Ketika Yesus melihat hal itu, Yesus marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Jika para murid telah bertindak dengan benar, mengapa Yesus justru marah kepada para muridnya? Nah, kita mendapati satu hal Bapak Ibu, bahwa kemarahan Yesus atas tindakan para muridnya ini menunjukkan satu kegagalan total para murid di dalam memahami tujuan kasihnya. Para murid telah gagal memahami bahwa Allah turun ke dalam dunia di dalam pribadi Yesus dengan tujuan untuk menyelamatkan setiap orang tanpa terkecuali, termasuk anak-anak yang membutuhkan keselamatan. Kemarahan Yesus ini menunjukkan ketidaksenangnya dia atas apa yang telah dilakukan oleh para murid. Ini adalah suatu respon perasaan Yesus yang sangat dalam akan kekecewaannya atas kebobrokan dari para murid. Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, para murid telah gagal untuk melakukan kehendak Yesus di dalam kehidupan mereka. Selama ini murid-murid pada waktu itu memiliki pola pikir yang keliru terhadap anak-anak. Orang-orang Yahudi pada saat itu menganggap bahwa anak-anak itu tidaklah penting. Orang-orang pada saat itu menganggap anak-anak tidaklah berharga. Mereka tidak memiliki status, atau dengan kata lain, mereka menganggap rendah diri seorang anak-anak. Inilah pola pikir yang keliru terhadap anak-anak pada zaman itu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, di zaman sekarang ini kita sering menganggap bahwa anak adalah gereja masa depan. Suatu frasa yang terkesan baik, yang terlihat bagus, namun sebenarnya
di balik frasa ini terdapat suatu kelalaian gereja terhadap pelayanan anak. Gereja seharusnya menyadari bahwa anak itu hidupnya sekarang pada zaman ini, bukannya nanti, tetapi anak-anak bapak dan ibu sudah ada pada saat ini. Sehingga gereja tidak boleh mengabaikan pelayanan anak. Gereja harus memikirkan plan yang tepat sesuai dengan kondisi anak dan kebutuhannya pada saat ini. Gereja, yaitu kita semua orang percaya, harus menganggap bahwa pelayanan anak sama pentingnya dengan pelayanan yang lain. Sehingga yang harusnya kita pahami adalah anak adalah gereja masa kini dan gereja masa depan. Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus sama sekali tidak suka ketika orang-orang yang mengaku mengikut Dia mulai meremehkan pelayanan anak. Bagi Yesus, anak-anak itu adalah seorang pribadi yang berharga bagi Allah. Mereka berhak mendapatkan kesempatan yang sama, atau saya katakan pelayanan yang sama baiknya dengan pelayanan yang lain. Saya dulunya adalah seseorang yang mengabaikan pelayanan anak, Bapak Ibu. Saya dulu menganggap bahwa pelayanan kaum muda atau pelayanan remaja pemuda itu jauh lebih penting daripada pelayanan anak. Atau dengan kata lain, saya dulu memprioritaskan pelayanan kaum muda dan menempatkan pelayanan anak di posisi terbawah. Sampai pada semester 3, tepatnya di STT Bandung, perlahan-lahan saya mulai disadarkan bahwa anak-anak jugalah berharga bagi Tuhan. Selain generasi kaum muda atau selain orang dewasa, saya juga harus memiliki hati untuk membawa anak-anak datang mengenal Kristus. Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus ingin agar setiap orang yang percaya kepadanya, yaitu kita semua yang sedang beribadah pada saat ini, untuk memberikan perhatian yang lebih terhadap anak-anak kita maupun anak-anak yang ada di gereja ini. Bahkan dikatakan di ayat 15, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Maksudnya adalah siapapun orangnya yang meremehkan pelayanan anak tanpa terkecuali, jika ia tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, dikatakan firman Tuhan bahwa ia tidak akan masuk ke dalamnya. Ada satu terjemahan yang baik mengatakan demikian. Secara positif, bukan positif corona ya, tetapi secara positif ia tidak akan memasukinya sama sekali. Sungguh menyedihkan ketika orang selama hidupnya di dunia ini, tetapi pada suatu akhir nanti tidak menjadi warga kerajaan sorga. Karena apa? Karena meremehkan pelayanan anak. Di sini Yesus mengajarkan satu hal yang penting untuk kita semua, bahwa untuk memasuki kerajaan Allah, kita semua harus memiliki suatu sikap, suatu kualitas tertentu yang terdapat pada diri seorang anak. Childlike, bukan childish atau orang yang kekanak-kanakan. Misalnya apa saja Bapak Ibu? Yang pertama, kerendahan hati. Para murid ketika mereka dipanggil dan setelah sekian lama mereka mengikut Tuhan dan semakin giat melayani Tuhan, mereka berubah menjadi sombong dan angkuh. Begitupun dengan kita yang mungkin saja sudah lama mengikut Tuhan dan melayani Tuhan di tempat ini. Mungkin saja kita merasa bahwa kapasitas diri kita lebih baik melayani di kebaktian umum atau di persekutuan doa lainnya, sehingga tidak mau lagi melayani di pelayanan sekolah minggu. Hati-hati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, termasuk saya sendiri. Ini adalah suatu sikap sombong dan angkuh
yang Yesus tidak suka. Apa saja? Yang kedua, tidak bersandar pada diri sendiri. Anak itu ya sangat jarang sekali atau bahkan sama sekali tidak pernah untuk mengandalkan kekuatan diri mereka sendiri. Mereka selalu membutuhkan sosok pribadi atau sosok orang tua yang bisa mereka andalkan di dalam kehidupan mereka. Dari sini kita bisa belajar Bapak Ibu bahwa orang yang rendah hati dan orang yang tidak bersandar pada diri sendiri, yang tidak meremehkan pelayanan anak, orang-orang inilah yang memasuki kerajaan Allah. Sedangkan orang-orang yang childish, orang-orang yang kekanak-kanakan, yang sombong, yang meremehkan pelayanan anak, orang-orang inilah yang tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus mengingatkan dengan tegas bagi para muridnya agar tidak lagi menganggap rendah anak-anak kecil. Yesus ingin agar setiap orang yang mengikut Dia tidak lagi mengabaikan pelayanan anak, sebab anak-anak adalah berharga di mata Tuhan. Yesus memeluk anak-anak itu, meletakkan tangannya atas mereka. Dia memberikan perhatiannya, dia memberikan waktunya untuk mengasihi anak-anak. Dia membuktikan bagi kita semua bahwa anak-anak jugalah berharga di mata Tuhan. Sebagai orang tua, yang dapat Bapak dan Ibu lakukan adalah yang pertama, bimbinglah anak-anak Bapak dan Ibu untuk mengenal Yesus. Tunjukkanlah teladan di dalam keluarga Bapak dan Ibu. Berikan waktu untuk menghabiskan kebersamaan dengan anak. Banyak anak-anak yang di dalam gereja kehilangan kasih orang tuanya. Ada satu kesempatan ketika saya melayani di salah satu gereja di Bandung, cuman sekitar 10 menit saja saya mengobrol dengan anak ini, kurang lebih kelas 6 SD. Papanya majelis, Bapak Ibu. Saya nanya, "Papa kamu mana?" "Lagi pelayanan." "Kamu di rumah gimana?" "Papa ada sering ngobrol." "Enggak." "Apa yang kamu rasakan?" "Saya kehilangan sosok orang tua." Jangan sampai anak-anak Bapak dan Ibu saudara mengalami hal yang sama dengan anak kecil yang malang ini. Kemudian yang dapat Bapak dan Ibu lakukan adalah ajarilah firman Tuhan di dalam rumah. Sehingga sebagai orang tua mereka, anak-anak Bapak dan Ibu dapat mengalami kasih Yesus di dalam kehidupan mereka. Bapak dan Ibu, pekerjaan memanglah penting. Saya tidak bisa pungkiri hal itu. Namun janganlah lupa akan panggilan Tuhan bagi setiap para orang tua Kristen di dunia ini. Bahwa selain memenuhi kebutuhan jasmani anak-anak, para orang tua dipanggil untuk membimbing anak-anak datang mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu peran sebagai guru, baik guru les ataupun guru di sekolah, tanggung jawab Bapak dan Ibu saudara sekalian adalah yang pertama, mendidik anak-anak dengan penuh bertanggung jawab dan berdedikasi. Saya yakin ini dilakukan oleh para guru Kristen. Namun yang kedua yang sering dilupakan adalah memperkenalkan Yesus melalui kesaksian hidup maupun menyampaikan firman Tuhan langsung kepada anak-anak. Penting untuk dicatat bahwa bukan hanya tugas hamba Tuhan saja yang memuridkan orang lain. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara, amanat agung Matius 28 ayat 19-20 itu adalah tugas dan panggilan bagi setiap orang yang mau percaya kepada Kristus. Ketika kita percaya kepada Kristus, tugas kita adalah memuridkan orang-orang yang belum percaya, termasuk anak-anak les ataupun anak-anak di sekolah tempat
Bapak dan Ibu mengajar. Kemudian tugas kita sebagai gereja, sebagai orang percaya yang melayani di gereja ini adalah ikut terlibat di dalam pelayanan anak. Berikan dukungan doa Bapak Ibu untuk tim rekaman sekolah minggu yang telah berjalan selama 4 bulan ini. Puji Tuhan boleh berjalan dengan baik. Ataupun berikan juga dukungan daya. Lause-lause yang dulunya melayani, mari kembali penuhilah panggilan Tuhan untuk melayani anak-anak di tempat ini. Kemudian Bapak Ibu, Saudara, kita semua bisa berikan dukungan dana agar sekolah minggu boleh berjalan dengan baik. Kemudian gereja mengadakan pembinaan kepada setiap orang yang melayani anak-anak, sehingga pelayanan yang boleh dilakukan boleh memuliakan Tuhan. Dan yang terakhir, gereja seharusnya mendukung sepenuhnya setiap kebutuhan dan kegiatan sekolah minggu di tempat ini. Biarlah melalui firman Tuhan pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, boleh menyadarkan kita semua bahwa inilah saatnya gereja memprioritaskan pelayanan anak. Sehingga 15 sampai 20 tahun yang akan datang, itu berarti anak-anak yang ada pada saat ini, mereka menjadi generasi muda yang hidupnya boleh memuliakan Tuhan. Pertanyaannya, mulai dari hari ini, maukah Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian ikut terlibat di dalam melayani anak, yaitu generasi Alpha pada zaman ini, untuk membimbing mereka datang mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berbahagialah bagi setiap kita yang melakukan firman Tuhan hari ini. Amin, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh kembali mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong untuk lembutkan hati kami, biarkan kami boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan, bahwa anak-anak juga berharga bagimu. Tuhan, tolong kami sebagai orang tua dari anak-anak kami, biarlah kami boleh membimbing mereka untuk datang mengenal Kristus. Tidak hanya memenuhi kebutuhan jasmani, tetapi membimbing mereka di dalam kebutuhan rohani. Tuhan tolong kami untuk setiap kami yang berprofesi sebagai guru, baik guru les maupun guru sekolah, biarlah kami tidak lupa bahwa tugas amanat agung itu diberikan bagi setiap orang yang percaya kepadamu di dalam setiap pekerjaan kami masing-masing. Dan yang terakhir Bapa, Tuhan tolong untuk setiap kami, gereja Tuhan, gereja metodis di tempat ini, supaya setiap jemaatmu boleh ikut terlibat di dalam pelayanan anak. Bila setiap kami boleh melakukan apa yang Yesus ingin lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, berterima kasih buat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak dan Ibu Saudara sekalian, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.